Rian langsung menuju ke rumah sakit tempat Ayu berada saat ini. Ia mengendarai mobilnya di atas rata-rata. Untung saja jalanan saat ini lenggang berbeda dengan tadi saat ia pulang. Perjalanan 20 menit Rian pun sampai di rumah sakit. Dia langsung menuju ke ruangan tempat Ayu berada. Rian langsung menerobos masuk dan menghampiri Ayu yang masih terbaring di sofa namun ia sudah sadar. Namun sebelum Rian mendekati Ayu dia melihat seorang laki-laki yang duduk di sebelah Ayu mengusap-usap tangan Ayu. Dengan perlahan Rian pun mendekati Ayu. Pandangan Ayu beralih ke Rian yang datang menghampirinya ia mulai meluruhkan air matanya lagi. "Kak, nenek!" Ucap Ayu lirih. Ayu tidak kuasa menahan air matanya lagi dia pun menangis kembali. Abraham menyingkir memberikan ruang untuk orang yang tak siapa dia juga belum tahu kemungkinan teman dekat Ayu juga. Rian langsung duduk di sebelah Ayu dan Ayu langsung saja memeluk Rian dengan menangis sesenggukan. "Sabar ya, nenek sudah nggak ngerasain sakit lagi. Kamu harus kuat." Ucap Rian mengusap punggung Ayu dengan lembut. Ia sebenarnya juga tidak kuasa membendung air matanya namun dia harus kuat agar Ayu tidak ikut berlarut-larut. Masuk 2 suster dan 2 laki-laki yang sepertinya bertugas membersihkan jenazah. "Permisi tuan, jenazahnya akan dibersihkan terlebih dahulu," ucap suster. "Iya silahkan," ucap Abraham menjawab. Ayu melepas pelukannya mendengar perkataan suster itu. Ia langsung beranjak dari sofa dengan sempoyongan menghampiri suster itu. "Apa saya boleh ikut membersihkan nenek saya?" tanya Ayu lemah. Suster itu beralih memandang Abraham untuk meminta persetujuan. Setelah mendapatkan anggukan dari Abraham suster itu pun mengerti. "Mari Nona, saya bantu berjalan." Ucap suster itu ingin membantu Ayu berjalan karena kondisi Ayu masih sangat lemah. Ayu pun menuruti kata suster itu. Ia ikut keluar mengiring neneknya yang didorong menuju ke ruang jenazah di mana neneknya akan dibersihkan dan didandani. Abraham juga mengikuti Ayu namun tidak ikut masuk ke ruang jenazah, ia menunggu di luar dengan Rian yang juga mengikuti. Mereka berdua sama-sama terdiam dengan pikiran mereka masing-masing. "Kamu teman sekolah Ayu?" tanya Abraham memecah keheningan. Rian pun menoleh menatap Abraham. "Iya, saya kakak kelas Ayu," ucap Rian memberitahu. "Kalau Anda ada hubungannya apa dengan Ayu?" tanya Rian karena dia begitu penasaran dengan kedekatan Ayu dan laki-laki yang di depannya. "Saya hanya teman Ayu, dan kebetulan Ayu sudah menolong mama saya," ucap Abraham memberitahu. Rian bisa bernafas lega saat ini karena takut kalau Ayu sudah dijodohkan dengan laki-laki ini. Di pemakaman ternyata Syasa yang mengantarkan dan memberitahu letak makam kedua orang tua Ayu. Sebelumnya Hendy dan Syasa datang ke tempat Pak RT untuk meminta izin membuat makam baru. Setelah mendapatkan izin, Hendy dan Syasa langsung menuju ke makam dan meminta penjaga makam untuk membuatkan tempat peristirahatan terakhir nenek Saroh tepat di sebelah makam kedua orang tua Ayu. "Kak," lirik Syasa yang belum tahu nama Hendy. "Iya, ada apa?" tanya Hendy mengalihkan perhatiannya menatap Syasa. Kakak lapar enggak?" tanya Syasa menunduk malu karena di saat seperti ini ia malah bertanya tentang perutnya. "Apa kamu lapar?" tanya Hendy balik bertanya Syasa. Syasa pun mengangkat wajahnya menatap Hendy yang tersenyum melihatnya. "Kalau kamu lapar mari kita makan. Mungkin jenazahnya akan datang sekitar 1 jam lagi, kita masih ada waktu," ucap Hendy. "Ayu," ucap Syasa dengan meringis. Hendy begitu gemas dengan tingkah teman Ayu ini. Kelihatannya saja yang berani, tapi kalau berdua seperti ini mirip anak kucing. Akhirnya Hendy dan Syasa keluar dari area pemakaman. Syasa melihat ada tukang bakso dan mie ayam yang mangkal tidak jauh dari area pemakaman dan langsung saja menghampiri. Hendy mengikuti Syasa dan berhenti di tukang bakso dan mie ayam. Begitu sampai Syasa langsung memesan 1 porsi mie ayam lalu beralih menatap ke Hendy. "Kakak pesan mie apa bakso?" tanya Syasa. "Samain aja," ucap Hendy. Mie mereka pun jeti. Hendy ragu saat ingin ikut makan namun dia juga lapar karena kalau mau mencari cafe takut kelamaan jeti. Mereka pun makan dengan lahap, lebih tepatnya hanya Syasa karena Hendy masih memperhatikan Syasa. "Kok enggak dimakan?" tanya Syasa. "Aku liatin kamu makan aja udah kenyang," ucap Hendy sambil tertawa. "Ish, udah deh kakak makan aja keburu dingin antara enggak enak," ucap Syasa salah tingkah. Lalu memakan kembali mie ayamnya dengan pelan. "Dia juga enggak kalah ganteng dan keren dari Kak Abraham," ucap Syasa dalam hati. Akhirnya Hendy pun memakan mie-nya.
Meskipun awalnya ragu karena tidak pernah makan di pinggir jalan, namun Hendy berusaha bersikap biasa dan memakannya. Yang dia kira makanannya tidak enak ternyata sangat enak. Wah, ternyata makan di pinggir jalan tidak seburuk yang aku bayangkan. Rasanya juga enak, ucap Hendy dalam hati dan memakannya dengan lahap. Shasa melirik Hendy yang makan dengan lahap dan tiba-tiba mangkuk milik Hendy sudah kosong. Hendy meminum teh botol yang dia ambil dari kotak yang berada di samping gerobak. Kenyang juga, ucap Shasa diiringi sendawa. Shasa langsung menutup mulutnya karena lupa saat ini ia dengan orang lain bukan dengan Ayu. Waduh, bablasan di mulut nggak bisa diajak kompromi ya, ucap Shasa dalam hati mengumpat dan membuang muka karena malu. Tidak lama terdengar suara ambulans di kejauhan. Sepertinya itu mobil jenazahnya datang, ucap Hendy lalu berdiri dan membayar mie dan minumnya. Shasa pun beranjak dan mengikuti langkah Hendy yang kembali lagi ke pemakaman. Di sana ia melihat Ayu didampingi Rian dan Abraham, lalu di belakangnya ada Rita. Bisumi dan suaminya juga sudah hadir di pemakaman. Mereka semua berjalan mengantarkan Nenek Saroh sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat jenazah Nenek Saroh ingin dimasukkan ke liang lahat, Ayu kembali menangis terseduh-seduh. Rita dan Shasa yang berada di sampingnya mencoba menguatkan. Abraham dan Rian ikut masuk ke liang lahat membantu proses pemakaman Nenek Saroh. Saat menerima jenazah, Abraham menatap muka jenazah Nenek Saroh dan berkata, "Nek, doakan Abraham jika Nenek berkenan. Abraham ingin menjaga Ayu untuk selamanya. Abraham ingin membahagiakan Ayu," ucap Abraham dalam hati sebelum menurunkan jenazahnya. Setelah jenazah diturunkan, Ustadz yang bertugas pun langsung mengazani dan keluar dari liang lahat. Selesai dikuburkan, Ayu masih terduduk di antara pusara Nenek dan kedua orang tuanya. Ia menatap ketiga pusara itu dengan pandangan kosong. Air matanya sudah tidak menetes lagi. Gerimis yang jatuh tidak membuat Ayu ingin beranjak dari pusara itu. Abraham mencoba duduk di sebelah Ayu. "Kita pulang yuk. Ikut ke rumahku atau pulang ke rumah?" tanya Abraham pelan. Ayu menoleh dan melihat Abraham yang dengan setia selalu membantunya. Dia pun perlahan berdiri dibantu Abraham. Rian hanya bisa menyaksikan kedekatan Ayu dengan laki-laki lain. Sebenarnya dia sangat ingin menghajar laki-laki itu yang lancang terus menyentuh Ayu. Namun ia mencoba meredamnya. 3 hari berlalu, semenjak meninggalnya Nenek Saroh, Ayu sering melamun dan mengunci di kamarnya. Ia menolak ajakan Rita maupun Shasa untuk tinggal di rumahnya. Ayu lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri yang masih penuh dengan kenangan bersama neneknya. Perlahan Ayu beringsut turun dari ranjang dan keluar dari kamarnya. Banyak tetangga yang membantu Bisumi untuk menyiapkan makanan ringan untuk setiap malam orang-orang yang datang tahlil ke rumah Ayu. Seperti orang tidak tahu arah, Ayu menuju ke kamar neneknya tanpa menyapa orang-orang yang berada di dapur. Tetangganya semua memaklumi bagaimana kehilangannya Ayu. Mereka semua merasa kasihan dengan kehidupan Ayu yang begitu miris. Spray, sarung bantal dan selimut masih sama, belum ada yang berani menggantinya. Ayu mengambil dan mengusap bantal neneknya. Ayu memindai segala sisi kamar neneknya yang begitu rapi dari dulu. Ayu mencoba membuka laci yang berada di sebelah ranjang neneknya. Ia melihat ada sebuah celengan berbentuk ayam, yang satu berbentuk tabung. Di sana tertulis yang berbentuk ayam tabungan untuk cucuku kuliah, yang tabung bertuliskan tabungan untuk cucuku menikah. Ayu mulai meneteskan air matanya lagi, sebegitu sayangnya neneknya sampai menabung untuknya jika nanti menikah. Ayu melihat ada sebuah kertas di bawah celengan tadi. Ayu pun mengambilnya dan melihatnya. "Untuk cucuku yang cantik, jika kelak nanti nenek sudah tiada di dunia dan kamu menemukan surat ini, kamu teruskan menabungnya nenek ya. Maaf kalau nenek baru menabung sedikit. Ayu, kamu semakin besar nak. Kamu sudah dewasa. Kelak jika nenek tiada, kamu harus tetap jadi Ayu yang nenek kenal. Yang tidak mau menyerah, pemberani dan kuat. Jangan terlalu berlarut ya nak. Ingat semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan satu lagi, nenek suka jika kamu bisa dekat dengan Abraham atau bahkan bisa menikah. Dia baik, sopan dan bertanggung jawab. Sebenarnya itu semua pilihan kamu nak. Nenek hanya menyarankan saja. Nenek sayang sama kamu nak. Nenek ingin kamu menemukan kebahagiaan dan hidup punya keluarga kecil. Semangat terus ya. Jaga diri baik-baik. Nenek menyayangimu." Ayu menangis terseduh-seduh setelah membaca surat itu. Ia benar-benar merasakan sesak di dadanya.
Ternyata neneknya sudah merasakan jika dia akan pergi meninggalkannya. Rita yang baru datang dan masuk ke dalam rumah Ayu dengan membawa bingkisan seperti kue pun langsung menaruhnya di ruang tamu karena mendengar tangisan Ayu yang sangat pilu. Dengan perlahan Rita duduk di sebelah Ayu dan memeluknya, mencoba mentransfer energi positif ke tubuh Ayu. Ternyata nenek sudah merasakan kalau dia ingin pergi. Hiks! Ucap Ayu yang tidak terlalu jelas karena sambil menangis sesenggukan. Ada yang bilang 40 hari sebelum kita pergi memang sudah ada firasat. Ada yang bilang juga kalau orang yang sudah tiada ditangisi terus-menerus ia nggak bisa tenang di alam sana. Ucap Rita yang langsung membuat Ayu menghentikan tangisannya dan melepaskan pelukannya. Apa benar itu, Tan? Tanya Ayu sambil mengusap air matanya. Ya tante sih hanya dengerin ceramah-ceramah saja, kalau soal benar tidaknya tante juga nggak tahu. Katanya daripada ditangisi lebih baik mengirimkan doa. Toh ditangisi juga nggak akan bisa kembali. Ucap Rita lagi. Ayu berpikir sejenak benar apa yang dibilang Tante Rita. Ayu terlalu berlarut-larut. Ia harus bisa kuat dan mengikhlaskan seperti apa yang dibilang nenek tadi. Di kantor Abraham kerjaannya begitu menumpuk beberapa hari ini. Ia sampai melupakan waktu makan siangnya karena saking sibuknya dengan pekerjaan. Hendy sedang keluar kota untuk mengurus perusahaan cabang yang mengalami sedikit masalah. Abraham begitu keteteran karena bekerja sendirian. Sebenarnya dia ingin mencari sekretaris pribadi, namun ia tidak mau berurusan dengan yang namanya wanita. Kalau laki-laki jarang ada yang mau karena pekerjaannya sangat berat. Pukul 2 siang Abraham baru merasakan lapar. Dia memilih memesan makanan online saja karena malas keluar. Sekitar 20 menit makanan yang Abraham pesan pun sampai. Ia langsung menyantap makanan itu dengan lahap karena benar-benar sangat lapar. Setelah selesai makan Abraham memilih beristirahat sebentar. Ia mencoba membuka ponselnya yang dari belum ia sentuh. Ia juga lupa mensilentnya. Saat melihat ada pesan dari ibunya yang mengirimkan pesan gambar. Abraham tersenyum melihat foto yang dikirimkan ibunya. Ya, foto Ayu yang sedang bercanda dengan ibu-ibu saat membuat kue. Mama, dia sudah mulai kembali nak. Semoga saja dia sudah tidak seperti kemarin. Abraham. Semoga saja. Abraham rindu dengan tawanya. Mama, Cici yang rindu. Kalau rindu temuin dan jangan kerja mulu, balas Rita dengan emotikan tertawa. Abraham kesal ibunya selalu saja meledeknya. Namun ia kembali melihat foto Ayu yang sudah bisa tersenyum pun sangat senang karena Ayu kembali tersenyum lagi. Abraham pun kembali menyelesaikan pekerjaan. Ia ingin pulang lebih awal karena ingin ikut tahlil di rumah Ayu. Selama 3 hari ia belum ikut. Syasa yang saat ini habis pulang sekolah ia naik angkot karena tidak ada tebengan dan kelamaan memesan online. Setelah duduk di bangku Syasa mengambil ponselnya dan melihat ada 2 pesan dari Hendy. Ya sejak kejadian di makam itu mereka dekat dan bertukar nomor telepon. Syasa tersenyum mendapatkan pesan dari Hendy. Kak Hendy, udah pulang sekolah belum? Kak Hendy, jangan lupa makan antara kelaparan lagi. Ya Hendy selalu mengirim pesan setiap waktunya makan tapi dengan meledek Syasa terus-menerus. Sebenarnya Syasa kesal namun Hendy selalu saja meledeknya jadi Syasa hanya bisa mendiamkannya saja. Di rumah Ayu sudah seperti biasanya. Ia ikut ke dapur dan bergabung dengan tetangganya yang sedang membuat makanan ringan. Katanya kamu kerja yuk? Tanya salah satu ibu tetangga Ayu. Kemarin sih ya bu sebelum nenek pergi. Tapi entah Ayu belum kesana lagi juga belum masuk sekolah lagi ada pengumuman atau tidak. Ucap Ayu memberitahu. Tapi kamu masih mau lanjutin sekolah kamu? Tanyanya lagi. Masih bu, tapi sambil kerja. Ucap Ayu dengan tersenyum. Ibu itu tidak bertanya lagi karena takut membuat Ayu sedih lagi. Ayu pun berdiri dari duduknya dan mencuci tangannya. Ayu tinggal ke depan dulu ya bu ibu, ucap Ayu sopan dengan tersenyum. Rita mengikuti Ayu yang berjalan ke teras depan dan melihat Ayu yang sedang menyirami bunga mawar merah dan putih. Kok tante baru tahu ya ada bunga mawar merah sama putih di sini, ucap Rita yang membuat Ayu menoleh dan tersenyum. Tante nggak terlalu merhatiin mungkin. Ini sudah ada sejak aku kelas 1 teh. Ucap Ayu mengusap bunga mawar putih. Yo, kalau kamu ingin kerja, coba nanti tante tanya ke Abraham mungkin dia sedang cari pegawai. Ucap Rita lembut. Tapi Ayu nggak mau terus-menerus membuat tante dan Kak Abraham repot. Biaya rumah sakit kemarin saja sudah Kak Abraham yang membayarnya.
Ayu belum bisa mengembalikan uangnya. Ucap Ayu menunduk dalam. Rita meraih tangan Ayu dan menggenggamnya. Abraham maupun tante tidak merasa direpotkan nak. Dan soal biaya di rumah sakit Abraham tidak pernah minta dikembalikan, dia ikhlas membantu. Ucap Rita. Tapi Ayu nggak bisa nerima itu, semua hanya cuma-cuma teh, meskipun ke Abraham ikhlas, ucap Ayu sambil menunduk. Nanti kamu bicara langsung saja sama Abraham biar dia kasih solusi kalau kamu merasa nggak enak. Ucap Rita mengusap pundak Ayu sambil tersenyum. Ayu mengangkat wajahnya dan ikut tersenyum. Rita dan Ayu berlanjut mengobrol sampai para tetangga satu persatu pamit untuk pulang dan akan kembali lagi nanti setelah habis maghrib. Iya Bu, makasih. Ucap Ayu dan Rita bersamaan. Setelah kepergian tetangga, Ayu dan Rita masuk ke dalam rumah. Tante mau mandi nggak? Tanya Ayu. Ya mandi dang sayang, tadi tante udah bawa baju ganti sekalian emang mau mandi di sini, ucap Rita memberitahu. Oh ya udah tante mandi duluan aja, ucap Ayu mempersilahkan Rita untuk mandi terlebih dahulu. Rita pun mengambil paper bag yang ada di kamar Ayu, lalu kembali keluar dan menuju kamar mandi. Saat sampai di kamar mandi, Rita melihat ke sekeliling kamar mandi yang hanya berukuran 2 kali 2 meter, jauh dengan miliknya yang begitu luas dan besar, tinggal ceklek air langsung mengguyur. Ini harus pakai gayung. Belajar jadi orang sederhanalah, mencoba hal yang belum pernah aku alami. Ucap Rita sambil menanggalkan pakaiannya lalu membersihkan dirinya. Cukup lama Rita di dalam kamar mandi. Ayu yang menunggu sekitar 30 menit lebih pun jadi khawatir. Kalau terjadi sesuatu di dalam sana. Tante baik-baik aja kan? Tanya Ayu sambil mengetuk pintu. Iya sayang, bentar tante lagi pakai baju, ucap Rita berteriak dari dalam kamar mandi. Oh oke tante, ucap Ayu merasa lega saat mendengar suara Rita. 10 menit Rita pun selesai dan keluar dari kamar mandi. Kamu tadi teriak-teriak kenapa sayang? Tanya Rita setelah keluar dari kamar mandi. Enggak, tadi Ayu khawatir soalnya tante lama di dalam, ucap Ayu. Oh, itu tante belum terbiasa mandi pakai gayung sayang. Hehe. Ucap Rita meringis. Ayu menepuk jidatnya. Maafin Ayu ya tante. Kamar mandinya pasti beda jauh ya sama yang di rumah tante. Ucap Ayu merasa tidak enak. Iya nak. Gak apa-apa, sesekali belajar kayak di film-film nak, tukar nasib. Hihi. Ucap Rita cekikikan. Ayu hanya tersenyum menanggapi ucapan Rita. Pukul jam 5:30 Abraham pun membereskan meja kerjanya dan bersiap-siap untuk pulang. Ia terlebih dahulu ingin mampir ke butik langganannya untuk mencari baju koko dan sarung juga peci karena dia ingin langsung menuju ke rumah Ayu. Langsung saja dia menuju ke rumah Ayu. Tidak butuh waktu lama Abraham pun sampai di rumah Ayu sekitar 30 menit. Pas azan maghrib Abraham sampai. Assalamualaikum, ucap Abraham sebelum masuk rumah. Ayu keluar dari dapur dan menuju ke depan setelah mendengar ada orang. Waalaikumsalam. Masuk kak. Ucap Ayu dengan tersenyum. Iya. Abraham melepaskan sepatu terlebih dahulu lalu menuju ke dalam rumah dengan membawa paper bag yang berisi baju, sarung dan peci yang tadi ia beli. Yuk aku numpang mandi ya. Tadi belum sempat mandi, langsung ke sini dari kantor. Ucap Abraham meminta izin. Oh iya kak. Biar Ayu ambilkan handuk terlebih dahulu ya di kamar. Ucap Ayu lalu menuju ke dalam kamar. Rita pun keluar dari kamar. Ayu sudah berdandan mengenakan gamis syari. Abraham yang melihat penampilan mamanya sangat berbeda pun sampai tidak berkedip. Abraham. Panggil Rita sambil menabok bahu anaknya. Ah, iya mah. Ucap Abraham dengan tersenyum. Apa mama kelihatan aneh? Tanya Rita setelah Abraham tersadar dari lamunannya. Enggak, mama kelihatan berbeda banget. Kalau lihat mama seperti ini, berasa sejuk di hati Abraham. Ucap Abraham yang membuat mamanya tersipu malu. Kamu nih ada-ada aja sih, bikin mama malu. Ucap Rita dengan tersenyum malu-malu seperti anak kecil. Ayu keluar dari kamar dengan membawa handuk di tangannya. Ini kah handuknya? Ucap Ayu sambil menyerahkan handuknya. Iya makasih Yu, ucap Abraham lalu berlalu pergi dari hadapan mamanya dan Ayu. Kamu nggak ganti baju sayang? Tanya Rita. Iya tante, kalau gitu Ayu ke kamar dulu ya, kalau ada orang tante suruh masuk aja. Ucap Ayu lalu kembali lagi masuk ke dalam kamar dan mengganti pakaiannya.
Sekitar 15 menit Ayu pun selesai mengganti pakaiannya dan bersamaan dengan itu Abraham juga sudah kembali dari ritual mandinya, sudah berpakaian rapi. Untuk sesaat Ayu dan Abraham sama-sama terpaku melihat perbedaan mereka masing-masing. Kenapa dia terlihat tambah manis kalau pakai pakaian seperti itu, ucap Abraham dalam hati. Kak Abraham terlihat berbeda. Lebih kelihatan jua menjadi imam kelak nanti. Ucap Ayu dalam hati. Tiba-tiba wajahnya bersemu merah karena membayangkan Abraham jadi imamnya. Mereka berdua tersadar saat ada tetangga yang datang. Assalamualaikum, ucap ibu-ibu tetangga Ayu. Waalaikumsalam, ucap Abraham dan Ayu bersamaan lalu Abraham menuju ke ruang tamu. Waduh, ada cowok bagus pisan. Pacar kamu ini yuk? Tanya tetangga Ayu yang belum pernah melihat Abraham. Dia anaknya Tantri Tabu, ucap Ayu bingung harus menjawab bagaimana. Wah, anaknya Bu Rita, gantengnya. Udah punya pacar atau belum? Ibu punya anak cewek baru masuk kuliah. Ucap ibu itu yang ingin menjodohkan anaknya. Ah, itu saya. Abraham bingung harus menjawab apa. Ayu yang melihatnya pun mencoba mengalihkan pembicaraan. Bu, ini makannya belum ditaruh di wadah. Ucap Ayu memegang kue yang dibawa Rita tadi. Oh iya Yu, memang belum tadi takutnya nanti ada semut. Ucap ibu itu yang lalu menghampiri Ayu. Abraham bisa bernafas lega. Ayu tersenyum melihat Abraham yang begitu lega sambil mengusap dadanya. Para tetangga Ayu yang akan mengikuti tahlil pun sudah berdatangan satu persatu. Banyak yang bertanya siapa Kak Abraham dan yang menjawab Meng Ujang suaminya Bisumi. Abraham hanya menjawab sesekali pertanyaan dari warga sekitar. Tahlil pun dimulai. Ayu dan Rita mengikuti di pojokan ruang tamu. Sesekali Ayu meneteskan air matanya saat membaca ayat-ayat Al-Quran untuk neneknya. Tidak, ia sudah tidak lagi merasakan kehilangan, namun merasa sangat tidak pantas memanjatkan doa karena dia wanita kotor. Ayu telah lama meninggalkan kewajibannya untuk sholat 5 waktu. Mungkin dengan kepergian neneknya, ia bisa berubah menjadi wanita yang lebih baik lagi. Acara tahlil pun selesai. Itu dilakukan sampai 7 hari. Para warga pun satu persatu pamit pulang tinggal Bisumi dan suaminya yang masih berada di situ membantu membereskan rumah. Kak, Ayu mau bicara sebentar. Ucap Ayu yang menghampiri Abraham yang sedang membantu Pak Ujang melipat tikar. Oh, iya boleh. Ucap Abraham. Ayu dan Abraham pun menuju ke teras depan dan duduk di kursi yang ada di teras. Ada apa Yu? Tanya Abraham setelah duduk. Ayu melihat Abraham agak ragu. Apakah jalan yang Ayu pilih ini benar? Ayu bingung.